welcome to our school YouTube channel For Griska Channel. Yeay! Guys, kita mau ngapain nih? Ngapain ya? Ngapain Kayak ya? gini aja, kita perkenalkan nama kita dulu. Boleh. Biar Boleh, teman-teman boleh. di rumah juga tahu nama kita siapa. Boleh sih. Hai guys, perkenalkan nama saya Kadya Bayu Mediana, saya dari OSIS Angkatan 12. Hai guys, kenalin saya Meta Dewi Kurniawan dari OSIS Angkatan 12. Hai guys, perkenalkan nama saya Nimade Juniari dari OSIS Angkatan 12. Hai guys, perkenalkan nama saya Ikomang Wirasudanintara dari OSIS Angkatan 12. Nah, jadi sekarang kita di sini mau sharing dan sedikit cerita tentang pengalaman kita selama 1 tahun di OSIS. Oh iya sih tuh. Jadi selain OSIS juga nih ya, kita bakalan menjelaskan sedikit tentang ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar. Nah, tapi sebelum kita mau sharing dan kita cerita tentang organisasi ataupun ekstrakurikuler, kita mau ngejelasin beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 4 Denpasar. Apa aja sih, Mang? Ya, beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di SMK PGRI 4 Denpasar. Yang pertama, kita wajib menggunakan masker. Yang kedua, kita wajib cek suhu tubuh sebelum memasuki area sekolah ini. Yang ketiga, kita wajib cuci tangan. Nah, sekolah ini sudah menyiapkan beberapa wastafel di area lingkungan sekolah. Yang keempat, sekolah ini sudah disemprotkan disinfektan agar tetap steril. Dan untuk menjaga kesehatan guru-guru dan siswa-siswa sekolah SMK PGRI 4 Denpasar. Bener banget. Jadi protokol kesehatan yang ada di SMK PGRI 4 Denpasar itu sudah sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Nah, oke, kita udah selesai nih nyampein tentang protokol kesehatan. Jadi langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol aja, gimana? Oke. Kita mau ngasih pertanyaan ya. Kita masing-masing kasih pertanyaan 2. Oke, setuju gak? Boleh, setuju. Juga ya. Dari siapa nih? Aku duluan ya. Oke, boleh deh. Jadi kan kalian nih ikut OSIS kan? Menurut kalian nih, apa sih arti dari OSIS itu? Di mata pribadi ya, masing-masing Ya. pribadi ya. Kalau menurut aku, OSIS itu adalah suatu organisasi yang mengajarkan kita apa itu kekeluargaan, apa itu kebersamaan, rasa tanggung jawab, disiplin, dan masih banyak lagi. Jadi karena apa aku bilang ngajarin semua itu, karena nanti deh kalian bisa buktiin sendiri buat adik-adik yang masih bingung ikut OSIS nggak ya, kalian bisa buktiin omongan kakak, kalian bakal menemukan jati diri kalian di OSIS nanti. Dari kalian yang nggak pinter ngomong, jadi pinter ngomong, terus jadi yang di depan umum tuh biasanya kan grogi ya, malu-malu Pasti gitu, gugup kan? demam panggung lah ya. Panggung. Kalian pasti bakal ngerasain itu grogi dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kalian udah ikut OSIS, kalian dilatih mentalnya, fisiknya, jadi kalian itu bakal nemuin jati diri kalian. Jadi kalian bakal 100% berubah lah. Itu kalau Terbiasa jadi ya ya, udah terbiasa. terbiasa. Itu dari menurut aku ya. Jadi menurut Junior gimana? Kalau menurut saya pribadi, OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang dimana OSIS ini dijadikan tempat bagi siswa-siswi yang ingin atau senang berorganisasi. Nah, di OSIS ini juga kita bisa saling bertukar pendapat satu sama lain. Di OSIS ini kita bisa ibaratnya kita menyatukan pendapat dari masing-masing kepala agar bisa kita tuangkan dalam satu ide. Itu menurut saya pribadi. Kalau menurut aku sih, OSIS itu suatu organisasi yang bisa membantu kinerja sekolah. Nah, OSIS ini juga bisa meningkatkan kedisiplinan kita. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Jadi berurutan aja ya. Jadi giliran aku yang nanya sekarang ya. Boleh. Kan kita banyak banget nih punya pengalaman ya selama 1 tahun. Aku mau nanya nih sama kalian, apa sih suka dan duka kalian selama kita menjabat 1 tahun? Aku duluan ya. Oke deh, boleh Bayu. Menurut saya pribadi nih kan,
suka duka di OSIS. Yang pertama suka. Sukanya tuh udah pasti banyak banget kan. Iya. Sukanya seneng-senengan di setiap acara. Yang menurutku sih misalnya kita diundang lah ke sekolah lain, menghadiri sebuah undangan, mewakili sekolah Iya. gitulah. Senengnya tuh kayak kita tuh kan mewakili sekolah. Dalam hati kita kan pasti Iya, bangga lah kita. iya. Soalnya kan dari ribuan orang gitu loh kita Kita yang bisa dipilih terpilih, gitu ya. loh untuk mewakili sekolah. Iya, Itulah sukanya kan. Tapi masih banyak lagi sih sukanya. Terus dukanya itu kan di misalnya contoh nih dalam suatu kegiatan OSIS nih. Kan pastinya kita bakalan capek, lelah itu kan, emosi lah gitu. Iya. Pasti kan kayak jadinya kita tuh kayak anggaplah dukanya kita tuh di sana lah, tapi kan semua itu bakalan hilang, terbayar lah gitu ya dari sukanya kita gitu. Kalau menurut saya, suka dan duka selama saya menjadi OSIS itu sangat banyak sekali. Mungkin dari sukanya yang pertama, itu kita bisa bareng-bareng, ngelakuin tugasnya bareng-bareng. Walaupun kita capek, kalau kita kerja bareng-bareng pasti capeknya itu bakal hilang. Iya, Kita saling menghibur satu sama lain. Mungkin pada saat kerja kita selingi dengan bercanda-bercanda sambil kerja, mungkin gitu. Sedangkan dukanya pasti capek. Capek udah pasti. Kita kerja, kalau misalnya ada salah, kita nggak puas, pasti itu menjadi kekurangan lah buat kita, nggak sejalan gitu kegiatan yang kita Kurang inginkan. maksimal Iya, lah kurang ya. maksimal. Benar. Seperti itu sih menurut saya, suka dan dukanya. Kalau menurut aku sih sukanya tuh pas kita berhasil ngelakuin suatu kegiatan tuh udah sukses kegiatannya. berhasil. Ya. Benar. Tuh kita suka. Nah dukanya tuh pas kita udah selesai acara, kita lelah, capek. Nah disuruh beres-beres, emosi lah semua, nggak ada yang mau beres-beres, itulah dukanya. Iya benar sih, yang namanya juga capek ya. Iya. Cuman kan harus tetap jalanin Iya. kewajiban kita. Terus Nah, dari aku mau nanya nih buat iya, kalian iya. semua Oke. ya. Kan selama hampir 1 bulan menjabat, kurang 1 tahun lah Tahun, ya, ya, kita 1 tahun. menjabat. Banyak pasti keuntungan yang kalian dapatkan selama menjadi OSIS. Apa aja sih dari Bayu coba? Kalau dari saya pribadi nih kan, keuntungan yang paling berkesan lah gitu di dalam saya mengikuti organisasi ini, yaitu saya jadinya mempunyai keluarga baru gitu. Saya kan anak rantauan lah gitu, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Jadi itu saya di sini nggak kesepian lah gitu, menemukan keluarga baru yang bisa dijadikan tempat curhat, tempat bertukar pikiran gitu, saling menyatukan pendapat, berkomunikasi dengan baik gitu. Jadinya senang aja gitu, jadi kayak ada tempat curhatnya, jadi kita sendiri pun nggak beban gitu. Iya, Gitu sih iya. menurut aku. Kalau aku selain tadi yang Bayu bilang punya keluarga baru, keuntungan buat aku tuh kalau ngomongin OSIS tuh masa depan ya. Karena apa? Kita kan pasti setelah SMK ini akan lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi kan, Iya. bekerja, kuliah. Terutama untuk bekerja ya. Kita kan nanti nggak tahu kan bakalan jadi bos atau bakalan jadi bawahan gitu kan. Tapi semuanya dimulai dari bawah yang Iya, pastinya pasti dari kan. bawah. Semuanya dimulai dari bawah. Sementara kita di SMK ikut OSIS, kita udah dikasih pegang suatu acara, maupun acara kecil sampai acara yang besar kita udah pegang kan. Nah jadi keuntungan buat aku nanti tuh pas aku kerja, aku disuruh sama bos nih, kamu ini kerjain ini kerja itu, udah nggak ada rasa kaget lagi. Beda kalau orang nggak ada pengalaman, pasti dia akan merasa kaget, kok aku dikasih banyak tugas sih, kok tugasku numpuk ini Jadi segala sudah macam. terbiasa Jadi gitu kita ya, udah udah merasa, dilatih kita gitu. tuh udah terbiasa di SMK, kita udah dikasih pegang acara udah banyak, jadi nggak kaget lagi gitu loh buat sama bos nanti kalau misalnya kita disuruh tuh. Jadi itu sih keuntungan buat aku di masa depan nanti gitu. Bang Wira? Kalau keuntunganku nih kayaknya sedikit unik ya. Dari dulu yang sering malas-malasan, Iya. bangun iya. siang apalagi itu sering banget bangun siang. Nah semenjak ikut organisasi ini kan banyak melakukan kegiatan. Kegiatannya tuh lebih pagi lah, pagi sebelum sekolah jam 5 pagi itu. Iya. Dari situlah saya belajar untuk bangun pagi, akhirnya bisa meningkatkan kedisiplinan kita. Jadi disiplin ya, Ya, berarti kita buat lebih disiplin lah. Lebih disiplin. Oke, Mang. Pertanyaan gimana buat ya? kalian ya. Ya. Gimana sih cara kalian tuh mengatur waktu antara OSIS dan kegiatan di rumah tuh bagaimana? Aku ya, cara saya sendiri untuk mengatur waktu antara kegiatan OSIS dengan kegiatan di rumah. Yang pertama kan saya itu ngekos kan, saya sendiri ngekos, jadinya kegiatan di rumah tuh saya sendiri yang nanggung gitu, Iya. saya ngerjain. Jadinya
saya itu harus pintar-pintar ngatur waktu dan ngebagi waktu mana di saat itu waktunya itu untuk kegiatan di rumah dan kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS itu kan pasti sampai sore, sampai malam, tapi tidak selamanya itu sampai sore atau malam, adapun sampai siang gitu kan. Jadinya kita harus memanfaatkan waktu, misalnya sekarang kegiatan OSIS cuma sampai sore, jadi malamnya ini kita harus memanfaatkan waktu, misalnya kita belajar, kita istirahat lah, kita bersih-bersih gitu. Misalnya kalau sampai malam acaranya OSIS ini, besoknya itu kita harus sekolah gitu. Kalau aku sih lebih memilih untuk istirahat dulu biar stamina aku sendiri tuh fit, biar nggak sakit gitu, biar nggak down. Jadinya aku mengambil belajar itu terbiasa dari jam 4 jam 5 itu, apalagi kalau misalnya ada ulangan gitu kan, biar lebih diingat lah gitu. Jadinya saya lebih memilih pagi-pagi itu belajar sekitar jam 4 5 gitu. Jadi kalau menurut aku manajemen waktu nih berarti ya, berarti penting banget. Kalau aku antara OSIS belajar dan rumah. Kalau di sekolah itu kan udah pasti aku belajar dan juga OSIS. Ya kalau ada kegiatan belajar ya pasti itu kan belajar, aku belajar. Nah cuman kalau misalnya ada kegiatan OSIS yang memang penting sekali, jadi aku akan bakal minta izin dulu sama guru. Kalau aku ada kegiatan OSIS nih, ada gini-gini, ya udah aku ikutin kegiatan itu sampai nanti aku pulang, aku sudah di rumah nih, aku fokus dulu buat ngambil kerjaan rumah, bantu orang tua, apa yang disuruh orang tua aku laksanain lah, karena kan nggak boleh berat sebelah ya, nggak boleh OSIS saja, rumah aja, sama-sama penting. Nah jadi setelah aku melakukan kegiatan rumah nih, udah selesai bantu-bantu orang tua, aku pasti bakal nyempetin untuk belajar, ambil buku lah setidaknya, hafalin materi, misalnya kalau mau ulangan atau apa presentasi, pasti aku belajar dulu 1 jam 2 jam. Setelah itu aku bakal pikirin OSIS lagi. Misalnya kalau misalnya besoknya tuh besok ada kegiatan apa nih gitu, ada kegiatan ini, apa yang harus dilakuin, ini itu, tetap aku kayak mikirin gitu walaupun lagi di rumah tuh tetap, karena menurut aku ketiga-tiganya ini sama-sama penting. OSIS juga penting, belajar apalagi, bantu orang tua apalagi, itu sama-sama penting, jadi nggak bisa dibedain. Yang penting itu adalah manajemen waktu gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, waktu itu adalah emas menurut aku. Jadi kita harus bisa mengatur waktu sebaik-baik mungkin, dimana kita bisa membagi waktu antara OSIS dan antara pekerjaan di rumah atau belajar. Itu kita harus sama-sama seimbang. Jika udah selesai kegiatan OSIS, itu kita kerjakan pekerjaan rumah. Jangan kita malah diam, tidur, enak-enak. Pasti orang tua tuh bakal mikir, dia tuh ikut OSIS cuman bikin capek dan sekarang di rumah tidur. Jadi kita nggak boleh malas lah ya. Nggak boleh malas. Dengan kalian ikut OSIS, terus tuh kalian di rumah tuh rajin, pasti orang tua tuh bakal berpikir, mungkin kegiatan OSIS ini bisa merubah anak saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pasti orang tua tuh bakal selalu percaya sama kita, bakal ngizinin kita untuk ikut OSIS. Jadi tidak ada keraguan lagi dari orang tua kita. Itu sih menurut saya. Oke, lanjut pertanyaan. Bayu ya? Aku nih. Oke. Dari aku gini, kan kalian nih udah melewati lah dari masa calon OSIS sampai sekarang ini sudah menjadi OSIS. Iya, banyak banget. Coba ceritakanlah secara singkat gitu loh, bagaimana perjuangan kalian dari awal CASIS calon OSIS sampai sekarang ini sudah menjadi OSIS. Wih, asik nih. Wah, kalau ngomongin soal Perjalanan kita perjalanan dari CASIS itu ke OSIS itu luar panjang. biasa ya. Pertama mulai dari perekrutan, kita dikumpulin di kelas, kita perkenalan gitu. Ada yang nangis karena ketakutan gitu. Aku juga sempat ngerasain yang namanya takut, deg-degan gitu loh. Jadi kayak nangis gitu. Padahal nggak tahu kalau ditanya itu nangisnya karena apa ya, nggak tahu. Pasti karena deg-degan kan. Itu proses. Tapi hari-hari berikutnya udah biasa aja kan. Terus kayak kita juga ngelewatin tes mental, tes fisik, LKBB kan. Kita ngelewatin itu semua, dan puncaknya itu adalah pas kita kemah. Gak cuma OSIS aja, nanti kan PMR, KSPAN, Pramuka bakalan ikut kemah bareng kita. Nah itu di sana kita kayak bener-bener diuji gitu loh. Kita udah berhasil ngelewatin rintangan-rintangan yang sebelumnya. Tapi kalau kita gagal di hari saat kita kemah, kita pasti bakal ngerasa kayak, wah, aku sia-sia nih ngikutin tes OSIS yang udah melewati sebelumnya. Abis itu kita di kemah kayak
outbound itu udah nggak bisa terlupakan banget, karena bayangin kita masuk hutan, kita cari jejak kemana nih kita, terus kayak diuji sama senior kan, kita jatuh ke sawah, lumpur dan segala macam, itu bener-bener hal yang nggak bisa dilupain banget. Makanya kalau kalian gagal di sana, pasti ya bukan kalian gagal jadi OSIS sih, enggak, cuma ada rasa kecewa pasti. Aku rugi banget ya kemarin-kemarin tuh kuat buat ngejalanin tes OSIS, tapi kalau di kemah ini justru yang bener-bener harus kita pertahanin lah stamina kita harus kuat, harus berhasil, karena nggak mungkin satu hari itu ngegagalin perjuangan kita yang berhari-hari yang udah lalu gitu. Jadi kalau ngomongin soal perjuangan itu kita bisa sampai sekarang nih benar-benar berat ya. Itu sih menurut aku. Jadi kan walaupun kita gagal, berarti itu bukan berarti akhir, tapi merupakan awal dari segalanya kan. Bener banget. Kalau menurut Dineri gimana? Kalau menurut saya sih, bagaimana cara kita melewati tes calon OSIS itu kuncinya yang penting kita semangat, percaya diri, pantang menyerah, itu adalah kunci utama. Kalau kalian nggak percaya diri, kalian takut, paling kita nggak lolos, paling aku nggak gini, itu percuma. Karena kuncinya harus percaya diri, aku pasti bisa. Harus optimis lah ya. Harus optimis, jangan pesimis. Itu kalian harus yakinin diri kalian, aku harus bisa menjadi OSIS. Itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Itu sih menurut aku pribadi. Kalau menurut aku sih itu semua udah benar tuh, dari tes mental, tes fisik, kemah, outbound tuh semua emang sedikit menyiksa sih, tapi mau nggak mau ya kalian harus kuat tuh. Tapi itu kan untuk kebaikan diri kita sendiri juga. Kan, itu bisa merubah kalian ke depannya kok. Merubah kepribadian kita masing-masing. Jadi next aku nih ya. Aku mau nanya nih, menurut kalian, jujur ya, menurut kalian OSIS tuh ganggu pelajaran nggak sih? Aku ya. Oke, Bayu deh, boleh. Menurut aku nih ya, OSIS mengganggu pelajaran. Kalau menurutku sih, kalau dibilang mengganggu, ya kadang-kadang mengganggu, tapi tidak selamanya mengganggu. Karena kan ada beberapa kegiatan OSIS yang berbenturan gitu loh dengan jam pelajaran. Jadinya kita harus pintar-pintar lah ngatur waktu. Misalnya, kan kita waktu jam pelajaran nih, kita dipanggil buat ada tugas OSIS gitu. Kan mau nggak mau kita harus mengikuti kan. Jadinya kita izin ke gurunya buat ikut kegiatan OSIS dan meninggalkan sebentar jam pelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan OSIS, kita harus mengejar materi yang kita tinggalkan tersebut. Misalnya contoh dengan cara bertanya kepada teman yang dipercayai kita sendiri, apa aja yang sudah diajari, minjam catatan teman yang lengkap biar kita juga mengerti, ataupun misalnya kita minta tugas tambahan biar nilai kita nggak kosong pada guru. Jadinya kan sama-sama enak gitu loh, di OSIS jalan, di pembelajaran juga seperti biasa pun juga jalan gitu, biar sama-sama seimbang. Menurutku seimbang gitu ya, harus seimbang, nggak boleh berat sebelah. Kalau menurutku kalau mengganggu ya pasti mengganggu, sudah pasti, karena pasti ada saja kegiatan OSIS itu yang berbenturan dengan pelajaran. Tapi tergantung lagi ke niat kita. Jika kita benar-benar niat untuk ngejalan, pasti kita bisa. Jika seandainya kita ketinggalan pelajaran, kita bisa bertanya kepada guru, kita cari gurunya, kita tanya materi apa saja yang dijelaskan tadi. Itu bisa, atau juga benar tadi yang dikatakan oleh Bayu, bisa kita bertanya kepada teman, meminjam catatan teman. Itu kuncinya niat kita. Kalau emang kita nggak ada niat ya pasti semua buyar. Harus berusaha lah kita harus berusaha. Jadi pada intinya kalau kita ngelakuin sesuatu tapi kita nggak niat, itu bakal percuma. Makanya niat itu nomor satu. Iya, niat itu nomor satu. Kalau menurut Omang gimana? Kalau menurut aku sih dibilang mengganggu, ya mengganggu bisa. Karena nih suatu saat kalian ulangan harian nih, harian, dipanggil oleh pembina, disuruh buat ini, buat itu untuk event-event acara sekolah tuh. Itu mau nggak mau kalian harus meninggalkan ulangan harian. Nilai kalian kosong, jadi kalian harus mengejar gitu gurunya tuh agar minta tugas agar nilainya nggak kosong gitu. Nyusul juga. Itu sih. Jadi next siapa? Dari aku ya lagi satu ya. Kan sebelum ikut OSIS tuh pasti kalian adalah berargumen nih dengan orang tua. Pasti ada yang nggak diizinin atau ada yang diizinin. Gimana sih cara kalian meyakini orang tua? Aku ya, ceritanya awalnya sih sebenarnya aku tuh nggak diizinin sama orang tuaku sendiri kan. Katanya takutlah anaknya terlalu capek, kan belum juga ngurusin di pekerjaan di rumah kan, terlalu capek, nanti kelelahan, nggak fokus ke pembelajaran, takutnya meninggalkan pembelajaran gitu. Jadinya
orang tua merasa khawatir lah gitu. Jadinya aku berusaha meyakini orang tuaku gimana caranya biar aku diizinin, soalnya kan aku emang pingin banget jadi OSIS gitu loh. Dan akhirnya orang tuaku pun menyetujui gitu loh. Iya. Jadinya setelah aku disetujui sama orang tua, jadinya aku bertekad aku harus menunjukkan gitu loh, menunjukkan pada orang tuaku bahwa omonganku tuh bisa dipegang. Aku bisa menjadi orang yang bertanggung jawab gitu loh, biar bisa membuktikan orang tua, jadinya orang tua lebih percaya kepada aku gitu sih. Kalau aku dari SMP emang udah niat SMK nanti mau ikut, walaupun pas SMP aku nggak ikut OSIS karena aku juga ngelihat kakak, punya kakak di sini sering sih nanya-nanya OSIS itu gimana sih tuh. Terus kayak dia cerita, dia sharing lah. Terus aku semakin benar-benar excited lah ya buat ikut OSIS gitu. Jadi pas aku ada perekrutan itu kan ke kelas-kelas tuh, aku jadi kayak angkat tangan, terus kayak minta formulir, ngisi formulir, terus kayak udah minta tanda tangan orang tua. Jadi nggak perlu izin lah ya, karena apa? Bukan berarti orang tua nggak tahu, nggak perlu tahu, bukan. Tapi setiap karakter orang tua kan berbeda-beda ya. Ada orang tua yang gimana ya? Mengekang. Iya, mungkin ada mengekang tapi demi kebaikan gitu kan. Tapi aku tipe orang tua aku berbeda. Dia tuh ya udah, kamu apa aja gitu, kamu mau boleh ikut apa aja terserah, mau ngapain aja terserah, yang penting itu positif dan nggak buat kamu tuh capek gitu. Kamu ikut OSIS silahkan gitu. Jadi aku nggak perlu kayak aku mau ikut OSIS nih mah izinin pokoknya harus izinin, nggak perlu kayak gitu. Karena tipe orang tua aku orang tua yang mendukung lah ya, apa yang terbaik untuk anaknya, apa yang biar pokoknya apapun yang terbaik menurut anaknya terserah, yang penting kamu nggak berat jalaninya gitu. Jadi nggak perlu izin susah sih. Jadi gitu. orang tua kamu tuh percayalah kepada iya, anaknya. dia udah percayalah pokoknya, asal nggak buat kamu terlalu tertekan atau apa gitu. Kalau orang tua aku sih sama juga, mengizinin asalkan nggak membebani orang tua, juga nggak buat orang tua susah gitu. Itu aja. Ini pertanyaan buat kalian ya, yang terakhir nih. Oke, ini terakhir ya guys. Pertanyaannya, apa sih pengalaman yang berkesan selama kalian menjabat jadi OSIS itu? Waduh, sangat banyak. Udah pasti banyak. Ngomongin pengalaman berkesan, cukup nggak nih durasinya? Dan terlalu banyak. Jadi oke, boleh Aku ya. Bayu. Pengalaman yang paling berkesan dalam saya menjabat OSIS, yaitu yang pertama kan udah pasti kemah kan. Kemah itu merupakan momen yang tidak bisa dilupakan. Dari outbound dan lain-lain sebagainya, itu kemah itu 3 hari 2 malam. Dan yang kedua itu Millennial Road Safety Festival. Itu diadain di Bajrasandi ya. Bajrasandi kan kita dipilih untuk mewakili sekolah sebanyak 50 orang kan. Itu acaranya dari pagi sampai malam. Itu benar-benar acaranya seru. Walaupun dari pagi itu kita kecapean, lelah gitu. Tapi waktu malam itu kan kita ada hiburan tuh, ada konser tuh. Jadi kita tuh senang-senang, refreshing walaupun besoknya itu ada sekolah. Jadi tapi kita tuh tetap gitu loh. Jadi capeknya tuh terbayar. Jadi nggak terlalu nggak kerasa lah capeknya gitu kan. Apalagi sama teman-teman udah aku anggap seperti keluarga sendiri gitu. Jadinya kayak apa sih capek itu loh. Jadi nggak kerasa banget capeknya. Kerjanya juga diselingi dengan bercandaan. Iya. Kalau dari aku bener, tadi kata Bayu yang pertama itu pasti kemah, yang kedua Millennial Road Safety Festival. Itu sebelum kita berangkat juga kalau nggak salah kita konvoy ya, sama Pak Polisi kan. Pak Polisi kita konvoy itu seru banget. Rame-rame bawa bendera sampai gitu. malam konser di sana, kita jabanin, kita pulang juga bareng-bareng kan. Pakai baju kapelan kan. Nah bener. Terus pengalaman yang sampai sekarang masih aku kangenin dan nggak akan bisa terulang lagi ya. Itu waktu kita acara sekolah kan kita buat panggung nih, sekolah buat panggung. Kita biasanya kayak yang cowok-cowok nginep, yang cewek-cewek nemenin sampai jam 9 malam aja, habis itu pulang. Ingat gak sih kita tuh kayak saling berbagi gitu, saling mendukung cerita, tukar cerita kayak ya. misalnya mau dibawain apa nih kalian semua gitu, aku kesana ya, bawa martabak dong, gini bawa minuman dong gitu kan. Terus kayak di sana selain kita makan bareng, cerita bareng,
Ingat gak dulu kayak ada Band. gitar Nyanyi. gitu kan, Nyanyi kan gitar yang kita. bakal dipakai itu. Jadi kayak kita tuh mempergunakan itu sebagai Menghibur diri ya, lah menghibur gitu. diri biar nggak ada rasa takut juga kan malam-malam tuh. Kita kayak menghibur, kita kayak pokoknya di sana tuh kayak melepas lelah lah. Kita Iya. bareng-bareng kumpul sama-sama. Tapi itu benar-benar momen yang gak akan bisa keulang lagi karena gimana pun kita udah lewat masa bakti. Cuma itulah salah satu momen yang nggak bisa dilupain sih kalau dari aku. Kalau dari aku, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bayu dan Meta. Itu banyak sekali kegiatan OSIS yang sangat berkesan menurut aku. Yang penting kita tuh bisa berkelompok, kita tuh bisa berbareng-bareng, saling berbagi cerita, ngeluarin keluh kesah kita. Itu menurut aku udah sangat berkesan buat aku. Itu sih yang buat aku paling Nggak bisa lupa. masih tak bisa lupa itu. Pokoknya itulah. Oke, ini aja. Habis pertanyaan. Habis ya? Iya. Oke, jadi kita udah selesai tadi sharing tentang OSIS dan selanjutnya kita mau ngapain, Jun? Nah kan kita udah bahas tentang OSIS nih, juga kita bakal bahas sekarang tentang ekstra yang Ekstra, kalian ikutin nih. Kan walaupun kalian ikut OSIS, pasti juga kalian milih ekstra. Kan wajib Wajib kan, ya, wajib untuk Setiap nilai siswa rapot kan. ya. Untuk nilai rapot kan juga gitu. Mulai dari Bayu, ekstra apa aja yang diikutin, Bay? Dari saya ya, setiap siswa di SMK Negeri 4 Denpasar itu kan wajib memilih minimal 1 ekstra. Dan saya itu memilih ekstra fruit carving yang sesuai dengan jurusan saya karena saya memilih jurusan tata boga. Ekstra fruit carving ini merupakan ekstra seperti kayak mengukir buah tersebut. Buah yang diukir contohnya itu seperti melon, semangka, pepaya, ataupun ada sayuran seperti lobak, wortel dan lain sebagainya. Dari buah dan sayuran tersebut bisa diolah dan dikreasikan seunik mungkin. Dibuat seperti dijadikan bunga, dijadikan hewan, hewannya itu seperti burung, lumba-lumba dan lain sebagainya. Ekstranya itu dilaksanakan setiap hari Minggu dan ekstranya itu seminggu sekali. Oke, kalau dari aku ikut ekstra KSPAN yaitu kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Jadi setiap ekstra pembahasannya itu tentang HIV/AIDS, narkoba, seks bebas dan tentang penyakit juga kayak kanker gitu, kanker payudara dan lain sebagainya, banyak banget. Tapi selain pembahasan tentang materi, kita juga ada kegiatan yang pastinya seru ya. Kayak misalnya kalau ada HUT, kita ngerayain HUT bareng. Terus Hari AIDS Dunia bulan Desember juga biasanya kita kayak bagi bunga. Terus kita juga ada kegiatan yang nggak kalah seru, yaitu jambore. Jambore itu melibatkan satu sekolah sebali. Itu biasanya kita jamborenya di Wisma Nangunkerti. Nah, jadi satu sekolah sebali itu kayak kumpul bareng-bareng anak KSPAN-nya, bareng-bareng kumpul jambore, lomba-lomba. Pokoknya senang-senang deh gitu. Jadi selain pembahasan materi, nggak terus materi belajar dan belajar, enggak. Jadi kita ada acara senang-senangnya juga. Nah, jadi buat kalian yang minat ikut ekstra KSPAN atau mau tahu lebih dalam lagi tentang KSPAN, kalian bisa follow Instagramnya yaitu KSPAN for Rizka. Oke, kalau di sini saya mengikuti ekstra PMR, yaitu Palang Merah Remaja, atau yang lebih dikenal di masyarakat luas itu adalah PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, di ekstra ini tidak cuma materi yang diajarkan, tapi di sini juga diajarkan praktek bagaimana cara kita menolong orang pingsan, orang kecelakaan, luka bakar dan lain sebagainya. Dan di ekstra ini juga banyak seperti yang Kak Meta bilang tadi, di sini ekstra itu kita juga dia senang-senang. Senang, iya benar. Nggak cuman kita materi Belajar doang, ya iya. nggak cuman belajar doang. Di sini juga PMR ini juga ada yang namanya Jumbara, itu diadain di Margarane. Itu sangat menyenangkan karena kita bisa bergabung dengan PMR sekolah lain, dengan kakak-kakak dari PMI Indonesia. Itu sih buat teman-teman atau adik-adik yang berminat untuk ikut PMR atau kalian pengen tahu kegiatan PMR, kalian bisa follow Instagramnya di PMR for Rizka. Jadi pada intinya KSPAN sama PMR tuh Iya, hampir hampir sama, sama ya? kegiatannya. Sama-sama menjurus tentang kesehatan. Iya. Terus kegiatannya juga hampir sama gitu. Oke, Mang. Kalau aku sih ekstra aku kesenian ya, Iya. ekstra tabuh. Apa dong namanya? Boleh dikasih tahu dong. Nama ekstra tabuhnya tuh Merdanding Suara Langu. Wih. Wis. Biasanya sih ekstranya ini dilakukan setiap hari Sabtu. Dipergunakan untuk upacara adat di sekolah. Tapi Kondangan biasanya gitu ya? lomba-lomba kok. Kemarin aja lomba dapat juara 3. Wih. Lomba apa tuh?
Persnijar. Ya, Persnijar ya, Magender. Oke. Instagramnya punya Instagram? Punya dong. Kalau mau tahu kegiatannya follow Instagramnya. Instagram. Tanding Suara Langu. Wis. Oke nih, jadi kita udah selesai ngebahasin ekstra-ekstra yang kita ikutin. Itu kan wajib ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngasih tahu kalian lebih dalam lagi ekstra apa aja sih yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar selain keempat ekstra yang kita ikuti tadi. Apa aja sih, Bay? Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan ekstra yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar yang berarah dengan sesuai dengan jurusan. Contohnya seperti yang pertama, Tata Boga. Ekstra yang mengarah ke jurusan yaitu fruit carving. Yang kedua ada akomodasi perhotelan, yaitu ekstranya making bed. Dan yang ketiga ada multimedia, yaitu ekstranya Forska Picture. Oke, jadi selain ada ekstra yang menjurus, juga ada ekstra yang ikut terlibat dengan OSIS untuk membantu kegiatan sekolah. Seperti yang ekstra yang sudah kami jelaskan tadi berdua, KSPAN dan PMR, itu memang sudah biasa dari dulu membantu kegiatan sekolah bersama dengan OSIS. Yang ketiga Pramuka. Pramuka itu ekstra wajib untuk kelas 10 terutama. Jadi itu wajib ya. Untuk Forska Picture juga yang tadi udah disebutin sama Kak Bayu, itu adalah ekstra yang membantu kegiatan sekolah juga, terutama untuk mengambil dokumentasi dari kegiatan-kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi OSIS, PMR, KSPAN, Pramuka, dan Forska Picture ini bergabung menjadi satu untuk membantu acara-acara yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, gitu. Jadi saling berkaitan lah ya. Iya, saling berkaitan gitu, saling membantu juga. Jadi untuk ekstra seni dan olahraganya bisa dibantu. Untuk ekstra seni apa, Kak? Untuk ekstra seninya ada tabuh, tari, dan ekstra dance tuh. Modern dance. Modern dance. Untuk ekstra yang mengarah ke olahraga itu ada volley, ada basket, ada catur, ada silat, dan juga ada futsal dan lain-lain lagi. Tapi kan untuk seni ada band juga kan ya? Oh ya, ada. Band. Oke, ya band lupa. Nah, itu tadi beberapa ekstra yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar. Nah, aku juga punya informasi nih buat kalian adik-adik. Tadi ekstra yang kita sebutin itu seperti dance, catur, silat itu sudah mengantongi banyak sekali prestasi ya. Mengantongi banyak sekali prestasi. Nanti pialanya bisa kalian lihat di lobi, ruang kepala sekolah, ruang BK. Itu banyak banget ada piala-piala. Jadi ekstra kita ini nggak cuma sekedar ekstra aja ya kita, tapi kadang juga kita dikirim untuk keluar sekolah untuk mengikuti lomba-lomba gitu ya. Makanya kita banyak banget juara terutama tadi apa silat. Dance, good day kemarin kalau nggak salah terakhir ya. Terus apa lagi tadi? Magender juga tadi. Magender juga, terus catur juga. Nah, jadi itu aja sih yang bisa kita sampaikan sekarang. Jadi kalau misalnya kita ada salah kata dari awal tadi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Mungkin masih ada yang bingung kan milih ekstra kan? Ekstra apa ya? Pilihlah ekstra sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke? Saya Bayu, Saya Meta, saya Juniari, Saya Wira pamit undur diri. jangan lupa like, komen, share, And subscribe. subscribe.